Yes! Ini adalah berita beberapa hari yang lalu. Gibran mundur dari wali kota Solo. Iya. Bang, ketinggalan beritanya. Emang? Sengaja gua nunggu komentar dari PDIP dulu. Iya. Nggak seru kalau nggak ada komentar dari PDIP. Saya berharap Hasto yang berkomentar sambil nangis-nangis gitu. Iya. Ternyata Deddy Sitorus. Iya. Wah, ketawanya kenapa? Ini kok kayak udah di setting, kayak ya, kayak udah di setting gitu. Pak Hasto gimana ini? Udah lu aja, Det. Yang komentar, Det. Serius, gua nih Pak Hasto. Iya udah nggak apa-apa, lu aja. Terus komentar apa dong, Pak Hasto? Udah lu bebas komentar apa aja deh. Yang penting framing aja. Makanya gua ketawa lebih duluan. Aduh, itu ilustrasi saya. Itu bayangan saya. Tapi faktanya kan nggak kayak gitu. Faktanya, ya nggak tahu. Jadi, kan kebiasaannya kan Hasto, terus tanya yang nyinyir ya, yang framing-framing di depan awak media. Nah, sekarang udah tampil lagi. Kemarin Jarot, sekarang Deddy Sitorus sama Masinton. Kayaknya sih ke depan nih. Kayaknya sih ke depan nih, kayaknya. Yang lebih sering Deddy Sitorus sama Masinton, dua-duanya ini nanti kayaknya. Bang, emang kenapa sih PDIP? Ya, Gibran kan udah bukan kader PDIP. Nggak harus komen-komen juga lah. Ngapain nunggu kader PDIP? Ya itu. Tapi gua kok nggak tahu, insting saya, wah ini nunggu kader PDIP komen dulu nih. Gitu. Ya, ternyata benar. Deddy Sitorus muncul dengan komentar ini. 1, 2, 3. Celing! Iya. Gibran mundur dari wali kota Solo. PDIP, ya harusnya kenapa nggak dilakukan dulu pada saat kampanye Pilpres? Ya. Nih, seandainya gue Gibran nih, gue jawab nih. Ya suka-suka gue. Kenapa gue yang mundur, gue yang jadi wali kota? Kenapa lu yang sewot? Suka-suka gue, Dad. Gue kan bukan kader PDIP, kata lu. Hah? Kan gue udah lu pecat, ya? Kenapa lu yang repot? Kenapa lu yang sewot? Kenapa lu yang rungkat? Dad, emang kalau misalnya Gibran mengundurkan diri dari wali kota Solo pada saat kampanye, emang bener menurut lu? Emang bener? Yakin itu bener yang di pikiran lu? Yakin bener? Gue sangka sih enggak. Kenapa? Lu bisa saja nanti kalian akan bilang, harusnya nggak bisa mundur tuh, ngapain mundur? Cuti jauh-jauh kan bisa. Akhirnya menang kan sekarang. Bisa saja seperti itu. Nah, mundur sekarang, ya tetap aja ada masalah. Tetap aja nggak baik menurut lu. Karena, ya, kalau berurusan dengan Deddy ini ya, hampir semua apa yang dilakukan oleh lawan politiknya nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar aja. Nggak ada yang benar. Dan yang benar hanya mereka, Deddy dan PDIP. Yang lainnya nggak benar. Semuanya. Semuanya disalahin sama Deddy. Pokoknya semuanya yang di depan matanya dia, itu salah. Itu nggak benar. Hanya dia yang benar. Top kan? Top, manusia super ini. Udahlah, Dad, gini aja deh. Se-Indonesia ini nggak ada yang bener, kecuali lu gitu aja deh. Udah lu yang paling bener aja, udah lu, udah. Hebat lu, hebat. Anggota DPR RI yang terhormat, kan? Hebat. Dari Kalimantan Utara, konstituen kamu di sana, gitu ya, hebat. Tapi kamu nyinyirin IKN terus, ya! Tapi ya karena dia sendiri yang melakukan,
dia sendiri yang punya konstituen, dia juga ada sendiri yang jadi anggota dewan, ya bener aja menurut dia. Nggak peduli IKN ada di Kalimantan, kemudian harus membela IKN supaya Kalimantan pembangunannya merata, ekonominya merata, pertumbuhan ekonominya juga merata, nggak peduli. Pokoknya asal nggak sejalan dengan dia, event itu padahal konstituennya ada di Kaltara. Luar biasa kan? Makanya dari ini saja saya bilang, oh ini memang orang paling hebat sendiri se-Indonesia. Nggak ada orang lain yang lebih hebat dari Deddy Sitorus. Udah paling hebat aja, udah paling hebat ini orang. Sampai karena peristiwa ini, Deddy berangan-angan, berkamuflase, berimajinasi bahwa ini jangan-jangan ada apa-apa ini. Dan mereka menilai aneh gitu. Coba simak. Ya. Aneh bagi dia. Ya, semuanya berjalan normal-normal saja, biasa-biasa saja. Sudah dikasih penjelasan juga oleh Gibran bahwa dia mempersiapkan harus pindah keluarga ke Jakarta, persiapan pelantikan. Tapi nanti ada lagi alasan yang akan disampaikan Gibran yang menurut saya realistis. Tapi bagi Deddy Sitorus enggak seperti itu. Dicurigai, patut dicurigai ada yang aneh di balik pengunduran diri Gibran. Tuh kan? Teman-teman jangan lupa ya, orang itu kalau kita pengen lihat orang ya, seseorang itu, apa kata omongannya? Dan itu yang ada di otaknya, dan itu ada yang di hatinya, dan itu yang perilaku mereka lakukan. Apa? Ya, di video sebelumnya saya sudah sampaikan. Kalau dia mencurigai terus, oh berarti dianya seperti itu. Kesehariannya, dianya nggak jauh dari apa yang dia omongkan, itu dirinya. Nanti dicurigain karena, ya dia biasanya begitu berarti. Setiap kali tindakan yang dia lakukan, ya perlu dicurigain oleh orang lain. Tapi kan nggak bagi Deddy Sitorus. Karena kenapa? Deddy Sitorus itu adalah orang terhebat di Indonesia ini. Nggak ada yang lain. Yang lain salah. Yang lain nggak bener aja. Itu Deddy Sitorus. Dicurigainya kemana-mana. Aneh kan? Tahukah Anda, Gibran selama menjadi wali kota Solo tidak pernah mengambil gajinya. Iya. Ini ngikutin jejak bapaknya dulu pada saat jadi wali kota Solo. Misalnya, gua Dadi Sagitarius misalnya gitu ya, jadi anggota dewan gitu ya. Saya itu, tahu nggak kalian? Selama gua jadi anggota DPR RI, gua tuh nggak pernah ngambil gaji gua. Ya iyalah, gua nggak pernah ngambil. Wong tahu-tahu ditransfer. Pinter juga nih. Gua mau ambil, tahu-tahu udah ditransfer. Bulan depan gua ke bendahara DPR RI, gua mau ambil, udah ditransfer lagi juga. Luar biasa banget itu kalau seperti itu tuh. Tapi enggak, walaupun dia nggak ngomong begitu dan dia ya normal seperti orang yang lainnya, tapi dia tetap orang yang paling hebat, nomor 1 di Indonesia ini. Deddy Sitorus. Dan paling benar, nomor 1 di Indonesia ini, ya orang lain semuanya salah. Itu Deddy Sitorus. Ini selama menjadi wali kota, Gibran tidak mengambil gajinya. Kita coba simak pernyataan dari Gibran langsung. Seperti apa sih Gibran harus mengundurkan diri sekarang? Padahal pelantikan presiden wakil presiden masih sekitar 3 bulan lagi. Simak videonya. Saya sudah berpamitan ke Pak PJ Gubernur, sudah izin Pak Presiden terpilih, saya juga sudah menghadap ke Pak Mendagri. Intinya ya semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur. Memutuskan waktu 3 bulan ini apakah sekitar 3 bulan ini apakah pertimbangan sendiri atau kenapa? Ini kan pertimbangan sendiri. Saya ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan sebelum pelantikan. Apakah kaitannya dengan pilkada serentak ini, Mas Gibran mungkin akan mengkampanyekan calon-calon daerah lain? Saya kan bukan ketua partai, ini tidak ada hubungannya dengan pilkada. Saya mungkin di jeda waktu 3 bulan ini mungkin lebih banyak belanja masalah, terutama ke tempat-tempat yang belum saya kunjungi ataupun tempat yang pernah saya kunjungi. Jadi fokusnya nanti lebih ke belanja masalah. Tahu ya sampai di sini apa alasannya Gibran mengundurkan diri dari wali kota sekarang? Pertama, dia memang sudah izin ke semuanya yang berkaitan dengan ini. Ya, dia juga harus memindahin keluarganya ke Jakarta. Yang paling penting adalah Gibran harus turun ke masyarakat lebih awal untuk istilahnya Gibran belanja masalah. Ini keren banget nih menurut gua nih. Belanja masalah. Lu mau belanja masalah, men?
Deddy Sitorus mau belanja masalah. Ini misalnya tadi ya, datang ke konstituennya, Kaltara sana, menyerap aspirasi masyarakat, gitu. Iya Pak, saya berusul IKN harus terlaksana. Itu orang Jakarta nyinyir terus. Apalagi sekelas profesor semuanya pada nyinyirin IKN. Pokoknya harus terlaksana. Kamu, bagus, kamu. Pokoknya apapun alasannya IKN harus terlaksana Pak. Nggak bisa nggak? Oke, good. Kamu yang cewek. Iya Pak, karena itu kita nggak pernah maju-maju. Satu-satunya IKN tuh Pak, kita bisa maju. Bagus. Tapi hari ini yang terjadi, Deddy Sitorus terus nyinyirin IKN. Nyinyirin IKN, tetap mengkritisi terus. Ya namanya Deddy Sitorus, orang paling hebat di Indonesia ini. Orang paling cerdas di Indonesia ini. Orang paling pinter di Indonesia ini. Nggak ada yang lain. Udah paling bener orang di Indonesia ini. Nggak ada yang lain. Itu menyerap aspirasi. Luar biasa kan? Itu ilustrasi saya. Kan ibaratnya bisa dibandingin begitu. Wong, IKN adanya di Kalimantan. Harusnya bela habis masalah IKN kok. Siapapun yang melawan, mengkritisi harus digedor habis kok. Karena dia dari Dapil Kaltara. Belain konstituennya kok. Yang terjadi kan terbalik. Kenapa? Ya saking pinternya. Udah pokoknya kalau bicara Deddy Sitorus nggak ada yang lawan. Udah dia paling bener, paling pinter. Itu yang paling penting. Oh, pinter banget dia mah. Oh, nggak ada lawan dia mah. Dan jangan coba-coba melawan Deddy Sitorus. Ini adalah style dan gaya-gaya kerja Gibran. Setiap momen selalu Gibran memitigasi rakyatnya, memitigasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau nggak bisa. Kalau nggak mau ngapain juga nggak tahu kita. Ini yang udah paling benar. Tapi jauh lebih benar Deddy Sitorus karena dia udah saya declare orang paling benar di Indonesia ini. Kalau kita nggak tahu masalah, kita tidak memitigasinya dari awal, kita tidak belanja masalah versi Gibran, kita nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu. Cuman kelanang-klonong nggak jelas. Yang penting gajian dan makan tunjangan-tunjangan lainnya, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi kalau dengan memitigasi masalah jauh-jauh hari, nah, begitu dilantik dia akan tahu, oh ini harus diselesaikannya seperti ini gitu. Gua ajarin, enggak, saya cabut omongan saya. Deddy udah orang paling pintar, yang lainnya Amin Rais biasanya gua ajarin nih. Tapi Deddy enggak, dia paling pintar, paling hebat. Enggak ada orang yang lebih hebat daripada Deddy Sitorus. Wah, dia udah paling hebat. Oke ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Subscribe ya.